adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, Cela apa kabarnya hari ini? Baik dong Kak Sivi. Wah, kayaknya Cela udah siap memuji Tuhan ya? Iya dong Kak Sivi. Wah, hebat. Pasti adik-adik di rumah juga siap untuk memuji Tuhan. Iya. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak Yesus Roh Kudus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau beribadah dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Wah, mari kita angkat satu pujian. I love you Jesus. Yeay. Ikutin gerakannya semuanya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kasih tepuk tangan yang paling indah buat Tuhan Yesus. Masih siap memuji Tuhan, Cela? Masih dong Kak Sivi. Wah, mantap. Rumah sekarang kita akan angkat satu pujian. Rumahku bukan di sini. Yeay. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Wow, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Lagi ya, rumahku bukan di sini. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumah
Oh oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu. Mari pulang bersama-sama. Yuk kita pulang. Mari pulang bersama-sama. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Kita angkat satu pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Hai Shalom Little Warriors. Nah, tadi kita udah penyembahan dan kita udah memuji Tuhan. Hari ini, sekarang kakak bakalan sharing ke kalian tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Apa sih itu murah hati? Murah hati itu sama dengan baik hati. Ketika kita melihat orang lain susah, kita akan tolong. Nah, kali ini ceritanya, suatu hari kita mulai ya. Suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan-jalan di padang. Nah, saat dia berjalan, tiba-tiba saja ada dua orang jahat yang menghampirinya. Dua orang jahat ini memukulinya, merampoknya, sampai ia tergeletak dan bahkan bajunya pun diambil. Jadi luka-luka tuh sekujur tubuhnya, mukanya bonyok, terus pipinya juga luka, seperti luka jatuh saat mungkin kalian lagi belajar sepeda. Nah, lalu saat dia tergeletak udah gak berdaya nih di suatu tempat di atas, ya di padang lah. Lalu ada seorang imam datang di dekat orang Yahudi tersebut yang lagi tergeletak. Oh, imam ini datang, tapi dia cuma datang gitu aja, dia lewatin tempatnya. Jadi dia nggak peduliin si orang Yahudi yang lagi sakit ini. Nah, lalu gak berapa lama setelah imam itu datang dan pergi gitu aja, mengabaikan orang yang lagi tergeletak sakit ini, lewatlah yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini dia lewat di situ dan dia lihat ada orang yang lagi tergeletak gak berdaya. Responnya pun sama, dia cuma ngelirik doang, orangnya kayak diliatin gitu doang, tapi gak ditolong, dia lewatin gitu aja. Terus yang terakhir adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini ketika dia lagi lewat, dia lagi naik keledainya gitu, dan dia lewat, dia nggak tega ngelihat orang yang tergeletak kayak ini, orang Yahudi ini. Nah, saat itu hatinya pun merasa iba, merasa ingin menolong orang Yahudi ini. Hatinya tergerak dan dia menolong orang Yahudi ini. Dibalutin lukanya, disembuhin, yang tadi darah berdarah itu, luka-luka itu dielap, disembuhin, diobatin, lalu dinaikkan ke atas keledai orang Samaria itu. Nah, ketika itu orang Samaria langsung membawa dia dengan keledai di atas keledainya ke sebuah penginapan. Mereka pergi ke penginapan supaya orang Samaria, orang Yahudi ini yang terluka ini bisa terobati dengan baik. Tapi saat itu orang Samaria nggak tahu kalau orang ini adalah orang Yahudi. Dibawalah dia ke penginapan tanpa pikir panjang, nggak berpikir dia dari mana, orang tuanya siapa, keluarganya siapa, dia nggak peduli tentang itu.
dia bawa aja karena dia menolong dan dia merasa kasihan dengan orang yang terluka ini. Dibawa ke penginapan, terus sudah sampai penginapan diobatin, dan besok paginya dia mau pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia nitip pesan ke orang yang mengurusi penginapan itu. Dan setelah itu dia kasih orang pemilik penginapan itu 2 dinar. 2 dinar itu seperti uang pada saat itu, pada masa itu adalah uang. 2 dinar ini diberi, dia bilang, tolong kamu urusin ya orang itu sampai dia baikan. Kalaupun biaya yang kamu keluarkan lebih dari ini, ketika kembali aku akan menggantinya. Kayak gitu. Setelah itu orang Samaria itu pergi. Nah, sekarang kakak mau tanya, dari 3 orang ini, yaitu imam, orang Lewi, dan orang Samaria, manakah yang memiliki kemurahan hati? Oke, pinter banget buat kamu yang jawab benar. Jawabannya adalah orang Samaria. Jadi kita harus seperti orang Samaria. Kalau misalnya kita tahu ada yang lagi susah, atau mungkin teman kita yang lagi sedih, kita harus hibur dia, kita harus tolongin dia. Dan kita kalau misalnya papa mama lagi ada bantuan apa, kita bisa bantu, kita bantu juga. Kayak gitu. Nah, sekarang ayat hafalannya ya. Kita sama-sama buka di Lukas 6 ayat 36. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 36. Isinya apa? Harus dihafalin ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Oke, itu dia firman-Nya untuk hari ini. God bless you, little warriors. Shalom adik-adik. Nah, tadi kalian telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Keisha yang tentang kemurahan. Nah, minggu ini Kak Eneli akan memberikan kreativitas kepada kalian, yaitu membuat surat cinta. Nah, surat cinta itu nanti kalian berikan ke orang tua kalian ya. Nah, dalam surat cinta itu kalian akan menuliskan tentang betapa sayangnya dan cintanya kalian kepada orang tua kalian. Nah, sebelum kalian memberi kepada orang tua kalian, tolong kirimlah foto surat cinta kalian ke grup Parents Sunday School GPM. Tuhan Yesus memberkati.